Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat dan juga nikmat yang paling utama yaitu nikmat Islam. Nah, pada hari ini kelas kita lanjutkan setelah minggu kemarin kita mengadakan acara debat offline ya dengan beberapa pendeta di kota Yogyakarta. Alhamdulillah acara yang sudah kita adakan berjalan dengan baik dan lancar. Dan semoga membawa manfaat dan hidayah bagi orang-orang yang mau menerima hidayah ya. Amin. Nah, kita bahas sebentar gimana? Boleh? Karena saya ingin kalian mendapatkan manfaat apa gitu dari menonton langsung debat tersebut ya. Jadi kira-kira dari kalian ada punya kesan atau pesan nggak dengan debat kemarin? Ini mungkin pengalaman pertama gitu ya buat kalian yang nonton. Jadi kuliah tapi nonton debat gitu ya. Bagus kan idenya kan? Bagus. Jadi nggak perlu diterangkan secara dari satu pihak, tapi kalian juga langsung mendengar dari pihak yang lain, gitu kan? Coba kira-kira ada yang punya kesan dari debat itu, silakan. Nah, silakan langsung ngomong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Absen mana absen? Ini Ustaz. Absen dulu dong. Silakan. Alhamdulillah saya dapat kesempatan kemarin ikut ke Yogyakarta dan ternyata kesan yang berharga dari kegiatan debat tersebut kelihatan Ustaz. Kalau pendeta itu batas ilmunya sampai mana gitu. Oke. Jadi seolah-olah kita jadi nggak takut nih kalau ngomong sama pendeta karena ketahuan nih paling ujung-ujung mentok sampai sini gitu. Ya. Dan kelihatan banget kalau ketidakilmiahan dari Bible sendiri Ustaz. Karena kemarin misal seperti Budi Asali, beliau benar-benar meyakini bahwa ya Ibrani itu memang tidak ketahuan siapa penulisnya. Tapi kami meyakini karena dia masuk. Itu kan berarti tidak ilmiah berarti karena penulisnya nggak ada. Dan salah satu ini juga si Bapak Henritan ya. Bapak Henritan ternyata tidak menerima selain dari Bible yang dia pakai gitu. Wah, saklek banget gitu. Jadi nggak bisa dong nerima input dari yang lain. Pokoknya jadi susah. Very clear. Ya, very clear. Padahal unclear. Nah, itu sih. Ya. Itu Ustaz. Yang lain ada? Ada lagi nggak? Ayo, yang mau ngomong. Atau cuman nonton debat kemarin cuman jalan-jalan aja? Kesannya, jadi manfaatnya apa gitu dari menonton debat itu? Maksud saya manfaat itu adalah ilmu atau informasi apa yang kalian dapat gitu? Coba yang lain. Atau mungkin kurang galak atau gimana? Atau gimana? Cuman yang saya dapati kemarin itu kan selama ini kan kita lihat kalau debat itu kan di YouTube di mana itu kan. Ternyata setelah kita melihat langsung dan kemarin itu sempat posisinya kan kita yang muslim di tengah sendiri ya, kiri kanan itu kafir semua itu. Penonton. Yang penontonnya sobat kafir. Jadi jadi ketika debat itu ternyata mereka ada juga yang ngangguk-ngangguk ketika orang Kristennya. Terus ketika ada tahu yang fakta yang dijelasin gitu kan. Ternyata mereka maksudnya orang Kristen ngangguk-ngangguk pada waktu saya ngomong atau pada saat pendetanya ngomong? Ya waktu ada diskusi itu ternyata ada seperti ada fakta baru yang mereka baru tahu, baru diungkapkan kan. Ketika ada diskusi itu kan seperti Pak Budi kan ketika Kodoni nanyain tentang sesuatu kan sempat diam juga. Nah, mereka yang audiennya juga pendukung Pak Budi bingung juga kan. Jadi gitu. Jadi ternyata memang yang itu yang kita ketahui banyak dari jemaat gereja itu karena
mereka cuman manut sama pendetanya aja gitu, nggak benar-benar belajar. Nah, jadi selama ini kan kita cuman dengar apa stigma itu, ternyata memang benar, benar adanya gitu. Menurut kamu dengan debat kemarin lebih bagus mana, yang penontonnya lebih banyak yang Kristen atau banyakkan penonton Muslim? Kalau Kristen. Kenapa? Banyak Kristennya. Kenapa? Dapat pencerahan nanti. Itu. Bisa syahadat nanti. Saya pengennya kalau bisa nonton Kristen semua, saya pengennya gitu. Mereka memang biasanya malah, kalau mereka zaman dulu, mereka malah menyebar pamflet kepada penonton-penonton. Jadi tim Kristen itu malah mereka lebih senang kalau yang menonton banyak yang Muslim, karena mereka bisa menyebar pamflet, bisa menyebar buku gitu. Nah, kalau saya ya kebalikannya dong. Kita ingin memberikan dakwah kepada saudara-saudara kita yang belum Muslim. Makanya kalau yang nonton lebih banyak Kristen kan lebih bagus gitu. Jadi tujuannya debat kemarin kita itu bukan kita mau cari permusuhan, bukan. Lalu saya sama Pak Budi Asali bisa ketawa ke TV habis debat gitu kan. Artinya kita tetap bersahabat, tetap berteman, tetap bersaudara. Minimal kan saudara sebangsa setanah air. Tetapi di dalam hal karena agama misi, ya kita debat kan nggak ada salahnya. Karena kita melakukan debat dengan cara yang baik. Artinya dalam cara yang bermartabat. Kita tidak boleh menzolimi siapa-siapa gitu. Even dalam hal berdebat. Kita berikan waktu yang sama, kita menawarkan atau membicarakan topik yang mau dibicarakan. Jadi kalau ada yang nanya misalnya, atau ada yang komen misalnya, kenapa yang ngomongin cuma Bible gitu, kenapa nggak ngomongin Quran gitu, atau Islam gitu. Nah itu juga yang sempat kami dengar di sana kok. Nah, jadi ketika ada wawancara dari media kan, wawancara sama pendeta itu ngomong kalau bisa lain kali ada materi yang bahas selain pendeta materi siapa? Wawancara pendeta siapa? Siapa kemarin ya, Pak Esra apa Pak Budi? Esra Soro. Esra kalau nggak salah. Oh, pasti Esra Soro. Kalau Pak Budi nggak mau. Pak Esra yang ngomong. Harusnya nanti kedepannya ada pembahasan selain seperti jangan cuma dari sisi Kristen satu arah, harus ada dua arah. Saya nih informasi dan klarifikasi sekalian ya. Pertama kali saya bertemu muka dengan Pendeta Budi Asali di Surabaya sebelum debat, beberapa kira-kira 1 bulan lah sebelum debat lah. Kan saya bertemu muka dengan Pendeta Budi Asali, berkenalan. Saya sudah mengenal sosok beliau gitu, karena saya sudah sering nonton video beliau gitu. Dia nggak tahu sosok saya gitu. Nah, waktu pertama kali bertemu itu saya menawarkan ke beliau gini, Pak, jadi topiknya kira-kira apa yang mau dibicarakan? Ini dong, saya menawarkan beliau untuk memberikan topik. Pertama-tama beliau memberikan topik itu tentang Tritunggal. Saya ngomong sama Pak Budi gini sambil bercanda, Pak, kalau nggak salah Bapak ini kan sudah berdebat kurang lebih 20 tahun ya. Kurang lebih beliau tuh sudah berdebat dengan kalangan Islam sudah 20 tahun. Nggak bosan Pak ngomongin Tritunggal segitu gitu. Karena saya bilang gini, karena kalau ngomongin Tritunggal dengan Islam, jatuh-jatuhnya, ujung-ujungnya, itu kan lakum dinukum waliyadin. Kepercayaan Bapak mau jalankan itu hak Bapak. Ada orang tidak percaya itu juga hak orang itu. Semua dilindungi sama Undang-Undang Dasar 1945. Nggak bosan Pak sama gitu. Lantas apa dong? Gitu. Terus dia bilang, ya udah keselamatan. Ya sudah, saya langsung mengiyakan gitu. Keselamatan topik yang bagus juga kan. Tapi saya juga tetap menawarkan kepada Pak Pendeta Budi Asali itu gini, Pak, kita juga mau bicara tentang Quran dan Islam nggak gitu. Dia nggak mau. Alasannya dia nggak begitu menguasai. Terus saya masih menawarkan lagi, Pak, gimana kalau kita juga bahas tentang topik nubuat, sebenarnya gitu kan? Karena kan kepercayaan Kristen kan Yesus yang di PB itu semuanya sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Jadi saya ingin membahas satu-satu di dalam Perjanjian Lama tuh nubuat tentang Yesus tuh, ayo kita bedah gitu. Dia nggak mau juga. Enggak, saya nggak begitu menguasai juga gitu katanya. Ya sudah, jadi topiknya cuma satu, keselamatan gitu. Ditawarkan tentang Quran atau Islam, dia juga nggak mau. Jadi kalau ada yang debat begitu, bagus. Sarannya bagus. Nanti siapa tahu dengan pendeta lain ada yang mau berbicara tentang Kristen dan Islam, nggak ada masalah buat kita gitu kan. Terus kan juga ada banyak yang ngomong, wah ini kok pendeta kok dikeroyok gitu ya. Pendetanya satu, Islamnya 3 orang gitu kan. Itu juga sudah saya tawarkan ke Pak Pendeta Budi Asali. Pak, ini kan kita formatnya 3-3.
Bapak silakan cari partner. Oh enggak usah, katanya saya sendiri aja. Bahkan pada waktu sebelum debat dimulai, pada waktu Pak Pendeta Esra Soru datang, kan saya langsung menawarkan, Pak Pendeta Esra Soru, silakan Pak kalau mau join dengan Pak Pendeta Budi Asali gitu kan. Pak Pendeta Budi Asali nggak mau, Pak Pendeta Esra Sorunya bilang, itu Pak Budi Asalinya nggak mau, katanya gitu. Karena memang itu kemauan Pak Pendeta Budi Asali sendiri, jadi bukan kita mau ngeroyok. Lagi pula kalau ngeroyok kan kita ngomong bertiga gitu langsung kan, ini kan ngomong satu-satu gitu loh. Nah, jadi kita nggak sama sekali nggak ada maksud mau menzolimi ya, apapun caranya nggak pernah ada niat begitu, nggak ada. Kita maunya debat itu harus bermartabat, adil gitu. Cuman ya karena beliau sendiri yang tidak mau punya partner ya apa boleh buat gitu. Jadi kita ya mengikuti apa yang sudah kita setting gitu. Ada lagi kesan yang lain? Ini kemarin ikut semua nih. Ada yang nggak ikut? Oh ya siapa tuh Rido yang nggak ikut ya? Hah? Yang nggak ikut ya? Ada lagi nggak pesan yang lain? Kemarin itu kan yang waktu debat antara Kristen dengan Kristen itu, yang Pak Budi Asali bilang kambing sama domba ini, gitu. Itu kan setelah ada linknya, kan saya share ke teman saya yang Kristen. Tahu komennya apa kok? Apa? Wih parah katanya. Parah. Itu udah siapa tahu? Memang itu udah saya sebenarnya. Tujuan saya apa? Tujuan saya supaya menjadi edukasi ya buat teman-teman di sini, juga buat penonton, bahwa di dalam Kristen itu banyak sekali denominasi yang saling membidatkan. Membidatkan bukan membid'ahkan ya, membidatkan. Bidat itu yang sesat gitu. Ya. Jadi mereka kan banyak denominasi yang saling membidatkan atau menyesatkan gitu. Ya, kalau kita lihat kemarin kan contohnya dari gerejanya Pak Pendeta Budi Asali dengan gerejanya Pak Pendeta Hendritan kan saling menyesatkan. Iya kan? Nah, jadi maksud saya, teman-teman di sini juga harus bisa memahami doktrin yang dipegang oleh Pendeta Budi Asali bagaimana, doktrin yang dijabarkan oleh Pendeta Hendritan bagaimana. Teman-teman harus bisa menangkap tuh bedanya di mana. Ya. Kalau di Pendeta Budi Asali kemarin mengikuti doktrin apa? Trinitas kan? Trinitas. Kalau yang Hendritan bagaimana? Allah Esa. Artinya Allah Esa berarti kan Pendeta Hendritan kan menolak Trinitas. Nah, jadi di dalam kekristenan sendiri ada kelompok yang mengikuti Trinitas, ada kelompok yang menentang Trinitas. Gitu ya. Tetapi kalau buat Islam kan doktrinnya Pak Hendritan kan masih tetap salah gitu menurut kita. Karena dia menganggap bahwa Yesus itu adalah sama dengan Bapa sendiri gitu. Artinya gini, kalau kita lihat kedua-duanya mempercayai bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa menjadi manusia. Itu kan persamaannya itu. Cuman kalau di Trinitarian mereka mengakui bahwa Tuhan itu mempunyai 3 pribadi. Kalau yang di Pak Hendritan hanya 1 pribadi. Bedanya di situ. Tapi sama-sama mempercayai Tuhan bisa jadi manusia. Itu yang di dalam Islam sangat-sangat ditentang. Ya, sudah paham kan alasannya kita Islam menentang Tuhan yang Maha Kuasa sekaligus menjadi makhluk yang tidak Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Melihat bisa saat yang sama menjadi Maha Buta. Ya kan? Makanya kemarin Pak Pendeta Budi Asali kan sempat bicara begini. Nah, ini saya sudah mengajari Pak Dondi nih Kristologi katanya. Memang di dalam Kristen itu adalah Tuhan itu adalah berada pada posisi yang bisa Maha Kuasa sekaligus tidak Maha Kuasa gitu. Nah itu kan berarti kan paradoks. Yang begitu namanya paradoks gitu ya. Sama juga seperti saya ngomong begini. Waduh, begitu kotaknya bola itu gitu. Paham maksud saya? Bola nggak mungkin kotak, tapi dilihat sebagai kotak. Itu namanya paradoks gitu. Paham ya maksudnya sampai sini ya. Jadi di Kristen mereka mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa menjadi makhluk, ya, makhluk yang tidak Maha Kuasa, tidak mengetahui, dan beda-beda lagi. Nanti antar denominasi itu ada yang bilang beda-beda lagi. Nanti ada denominasi lagi yang bilang bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa, gitu. Nanti ada lagi yang bilang Yesus setara, gitu. Masih ada perbedaan-perbedaan begitu ya. Kita sudah pernah membahas kan apa namanya
bagan yang begitu rumit, perpecahan dalam Kristen, yang mana perpecahannya sebenarnya hanya masalah yang kecil-kecil. Ya, masalah kecil-kecil. Kalau Pak Budi Asali itu, dia adalah aliran Calvinis atau Reform, yang mana mereka mempercayai ada yang namanya predestination. Predestination itu apa? Takdir. Nah, jadi sebenarnya dari sekian banyak kelompok Kristen, pemahaman mereka tuh kadang-kadang masih ada yang masuk dalam Islam, tapi banyak yang tertolak. Terus nanti antar denominasi juga saling membedakan gitu. Hanya karena masalah-masalah yang kecil gitu ya. Ada lagi nggak kesan dari yang debat kemarin? Manfaat apa yang bisa diambil kemarin? Coba. Ada ya kayak kemarin tuh kok sebenarnya kan kita baru tahu juga tuh ternyata di Kristennya banyak yang saling menyesatkan. Terus juga tentang analogi nih. Nah, analogi mereka kan keren-keren, maksudnya kayak loh kok bisa gitu ya. Mikirnya gitu. Baru dengar kali ya. Ya, terus bisa gitu kayak kan tahu kita kan dulu cuman kalau Kristen mungkin cuman apa domba yang tersesat atau apa. Ternyata ada yang sampai apa namanya itu bunuh bunuh diri namanya apa? Pokoknya sampai yang tadi lah 2 saudara tadi itu. Oh, yang saudara kembar. Kan saudara kembar ya. Yeah. Itu mungkin nanti bisa ini jelasin lagi lah. Kayaknya bisa di ini. Oke. Nah, jadi gini. Kalau kita tanya ke 10 pendeta mengenai paham Trinitas, mungkin kita akan mendapatkan 11 jawaban yang berbeda. Ya, yang ditanya 10 jawabannya bisa timbul 11 gitu. Berbeda-beda. Karena berbeda-beda. Nah, jadi dari 10 pendeta ini memang bisa dikatakan mereka kan datang dari denominasi yang berbeda-beda pula kan. Karena denominasinya berbeda-beda, jadi kan mereka memahaminya itu dari orang-orang yang mengajarkan sebelumnya. Ya. Orang-orang yang mengajarkan sebelumnya ini juga mungkin datang dari pemahaman yang berbeda-beda juga. Saya pernah mengajarkan satu kali kalau nggak salah bahwa paham Trinitarianisme yang dianut oleh mayoritas Kristen zaman sekarang itu kan bukan paham yang timbul tiba-tiba gitu. Memang timbulnya di abad kedua. Waktu itu diprakarsai oleh seorang disebutnya Bapak Gereja tapi hari keluar ya, namanya Tertullianus. Nah, Tertullianus itu kan mengajarkan bahwa Bapa, Yesus, Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda tapi satu hakikat. Tapi Tertullianus masih menganggap bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Di abad keempat baru dikoreksi oleh Bapak Gereja yang lain yang bernama Athanasius, dikatakan bahwa Yesus itu setara gitu. Jadi itu aja sudah sama-sama Trinitas, itu ada perbedaan. Sebelum ada Trinitas nih, sebelum ada konsep Trinitas yang di abad kedua, itu sudah banyak pemahaman-pemahaman yang boleh dikatakan berevolusi gitu loh. Ya, berubah dari waktu ke waktu gitu. Berevolusinya saya kasih contoh begini. Yang pertama kali timbul itu paham itu mengenai ketuhanan Yesus nih. Itu namanya doketisme. Doketisme, saya tulis ya. Sambil saya tulis ini ya. Jadi ini saya tulisnya evolusi paham Trinitas gitu ya. Yang pertama doketisme. Kurang besar ya tulisannya. Bentar. Ini kebaca? Baca ya. Sebentar. Nah, doketisme itu paham yang menganggap bahwa Yesus di bumi itu kayak kelihatannya saja gitu. Kelihatan saja ya Tuhan di bumi gitu. Ya kayak semacam apa ya? Kayak penampakan gitulah. Cangkang itu bukan? Bukan. Lain lagi. Yesus apa namanya ya? Penampakan Tuhan di bumi. Yang kedua, itu ada paham yang namanya sparatisme. Yesus belum jadi Tuhan sebelum dibaptis. Setelah dibaptis baru jadi Tuhan gitu ya.
Terus pada waktu disalib, yang diangkat itu Kristusnya, bukan Yesusnya. Nah, terus paham berikutnya yang timbul adalah paham modalisme. Modalisme ini paham yang, ini dari kata mod ya. Ini kan moda, jadi ada kata mod. Mod tahu ya mod ya? Apa ya namanya ya? Kayak peran gitulah, peran. Jadi misalnya Fikri nih di kampus sebagai mahasiswa, di rumah sebagai anak, nanti di RT sebagai masyarakat atau Karang Taruna gitulah, peran begitulah. Nah, modalisme ini ada modalisme monarkianisme dan sabellianisme. Nah, yang kemarin Pak Hendritan itu pahamnya dari yang sabellianisme. Jadi mereka menganggap bahwa Bapak dan Yesus itu satu pribadi, gitu. Bukan pribadi yang terpisah. Walaupun yang menolaknya, Pak. Ya, baru yang terakhir Trinitarianisme. Ini yang 3 pribadi, 1 hakikat. Paling belakang, justru memang paling belakang ini yang akhirnya ditetapkan di Konsili Konstantinopel tahun 381 Masehi. Waktu Konsili 325 sudah ada Trinitas belum? Sudah ada penetapan Trinitas belum? Belum. Baru duinitas. Karena yang diakui Tuhan baru Yesus. Yesus dianggap mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Roh Kudusnya belum ada. Roh Kudusnya nanti di 381 Masehi di Konsili Konstantinopel. Nah, jadi karena pahamnya nih berevolusi, makanya kalau kita tanya ke 10 pendeta, bisa dapat jawaban 11. Karena pendeta tuh mungkin mendapatkan pengajaran yang berbeda-beda seperti ini gitu. Makanya analoginya juga berbeda-beda. Dulu saya waktu masih Kristen, menggambarkan Trinitas tuh seperti ini. Jadi Bapa tuh seperti matahari. Sinar mataharinya tuh Yesus. Yang kita rasakan di kulit itu Roh Kudus gitu. Dulu saya menggambarkan seperti itu. Tapi kan mau dibilang satu kan nggak bisa. Karena matahari itu kan entitas yang terpisah gitu dengan kita gitu. Ya. Yang sinarnya atau cahayanya itu kan mungkin kalau di Islam kita bisa katakan tuh sifatnya gitu lah ya. Jadi gitu. Ya, paham ya? Ada lagi? Nah, dari 2 kelompok Kristen yang kemarin berdebat, yang kebetulan saya sebagai moderatornya, saya ingin menunjukkan ke masyarakat nih loh, Kristen itu masih ada beda-beda begini. Artinya apa? Berarti sampai sekarang konsep ketuhanan dalam kekristenan itu bahasa Betawinya belum kelar gitu. Belum selesai, belum final gitu ya. Kayaknya nggak bakal final. Ada pendeta yang bilang sampai kiamat nggak akan selesai. Nah, dan saya ingin menunjukkan bahwa karena masih adanya perbedaan seperti itu yang belum final, kita harus bersyukur bahwa di dalam Islam, walaupun di dalam Islam juga ada perpecahan, tetapi konsep ketuhanan di dalam Islam itu sudah final. Ya, sebut saja kelompok mana ya yang berbeda-beda tujuan dalam organisasi atau dalam ini ya, apa misalnya mazhab atau apa gitulah. Tuhannya siapa? Tetap satu Allah. Kitabnya apa? Tetap satu Quran. Nabinya siapa? Tetap Nabi Muhammad SAW. 3 ini tidak berbeda gitu loh. Yang menjadi perbedaan paling hanya masalah-masalah furu'iyah, cabang-cabang. Tapi akidahnya tetap satu. Nah, kalau yang keluar dari ini itu sudah bukan Islam. Ada lagi? Ayo yang lain dong. Yang nonton. Dari apa? Kesan-kesannya apa? Apa mungkin pertanyaan saya kurang tajam atau pertanyaan saya mungkin terlalu tajam atau gimana? Kamu kan nggak nonton. Kamu nonton videonya nggak? Nggak. Ini mau nanya. Oh, mau nanya. Kan. Tadi kan Kodondi menyinggung masalah Bapak Gereja Tertualianus ya. Saya membaca buku tentang filsafat itu ya. Apa? Tentang filsafat. Nah, di dalam filsafat itu menjelaskan tentang bapak-bapak gereja. Salah satunya Tertualianus.
bahwa di dalam buku itu menjelaskan bahwa Tertullianus itu kan menulis dua buku ya. Apa ya, astagfirullah, lupa. Ada satunya yang judulnya kalau tidak salah Praxean, saya lupa dua judul. Marion dan Praxean. Nah, yang satu kan Marion itu kan tentang Allah itu Esa, tapi di Praxean itu membahas tentang Tritunggal. Kenapa di dalam buku ini terjadi pertentangan, atau Esa menurut Tertullianus itu apa maksudnya itu? Jadi gini loh. Ini ada nih Bible-nya nih, Marcion Knight. The very first Bible. 144 Masehi. Jadi kalau gini, yang saya baca juga, Tertullianus itu profesinya sebagai pengacara. Fungsinya pengacara apa? Membela. Artinya dia sebagai apa? Penghubung antara klien atau warga negara dengan apa? Dengan hakim, gitu kan? Pengacara di tengah. Jadi menurut Tertullianus itu warga negara ini tidak bisa berurusan langsung dengan hakim, harus melalui pengacara. Nah, Yesus itu diposisikan sebagai pengacara ini, gitu. Ya, pengantara gitulah. Ini sebenarnya juga mirip dengan pemahaman tulisan-tulisan yang ada di Bible, terutama yang dianggap sebagai tulisan Paulus. Paulus mengatakan bahwa Allah itu esa. Begitu pula pengantara itu juga esa. Jadi yang disebut dengan Allah itu adalah Bapa. Pengantara itu Yesus. Gitu. Paulus juga mengatakan lagi bahwa kepala dari wanita, atau dalam hal ini konteksnya istri, kepalanya istri itu adalah suami. Kepalanya suami adalah Kristus. Kepalanya Kristus adalah Bapa. Jadi ada hierarki gitu loh. Ya, ada jenjang. Jenjang apa? Jenjang otoritas gitu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya Paulus menganggap Yesus itu sebagai pengantara antara manusia dengan Tuhan. Begitu juga dengan Tertullianus. Dia sebagai pengacara menjadi pengantara antara warga negara dengan hakim. Jadi boleh dikatakan sebenarnya Paulus tidak menganggap Yesus itu setara dengan Bapa. Malah kalau saya perhatikan, sebenarnya bukan saya mau bela Paulus nih. Paulus menganggap bahwa Yesus itu karena tidak setara dengan Bapa, maka Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Ini dari ayat-ayat juga yang lain seperti tadi ya. Bahwa ada lagi nanti di Korintus dikatakan apa? Bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Kristus atau Yesus. Berarti ada pembedaan antara Bapa atau Allah dan Tuhan. Antara Allah dan Bapa. Mereka kan Kristen menggunakan istilah Allah. Mereka menerjemahkan kata Allah dari kata Theos. Buat kita Islam, jelas bahwa kata Allah itu adalah nama daripada Tuhan. Tetapi mereka menggunakan kata Allah itu di dalam Bible sebagai sebutan. Ya. Mereka menerjemahkan kata Allah itu dari kata Theos. Menerjemahkan kata Tuhan dari kata Kurios. Ya. Orang Islam kalau ditanya bedanya Tuhan sama Allah apa? Gampang jawabnya. Tuhan itu adalah sesembahan. Ya. Bisa ditujukan kepada Sang Maha Pencipta, bisa ditujukan kepada berhala gitu. Tetapi kalau orang Kristen, kalau yang paham ditanya bedanya Allah sama Tuhan itu apa? Tuhan itu Allah yang berkarya gitu di bumi. Yesus. Tetapi sama-sama gelarnya Tuhan, gitu kan sebenarnya kan. Bapa yang Maha Kuasa itu juga bisa disebut Tuhan, tetapi selalu diatributkan dengan sebutan Allah. Karena ada pembedaan antara Allah dan Tuhan itulah, makanya jadi ada timbul kebingungan gitu. Ya. Kan gini jadinya. Sebenarnya Yesus ini Bapa yang sedang menyamar jadi manusia, atau Yesus ini benar-benar anak Allah yang entitasnya terpisah dari Bapa. Kalau dibilang sama-sama Tuhan, tapi yang satu di surga, satu di bumi, terus dikatakan lagi bahwa Yesus ini menjadi manusia di bumi ini untuk menebus dosa manusia, terus setelah itu mati dan bangkit di hari ketiga, katanya. Dibangkitkan sebenarnya, bukan bangkit sendiri. Dibangkitkan, kemudian diangkat.
duduk di sebelah kanan Bapak atau berdiri di sebelah kanan Bapak, sebenarnya orang awam kan melihatnya kan gampang gini. Kalau ada orang yang berduduk bersebelah-sebelahan atau berdiri lah, berarti kan orang dengan akal atau logikanya melihatnya ada dua entitas yang berbeda. Gitu aja. Tapi itu sama Kristen kan ditafsirkan bahwa Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa itu artinya dia menerima kuasa di bumi dan di langit misalnya. Bisa begitu gitu penafsiran mereka. Ya entah apakah karena itu kan itu azan bukan? Hah? Belum? Azan? Ya sudah, kita break dulu ya, kita azan ya. Baik, kita nanti sholat asar dulu, setelah itu baru kita kembali ke sini ya. Baik, alhamdulillah kita lanjut ya setelah sholat asar. Tadi kita bicara apa? Tuhan dan Allah ya. Saya ulang, jadi kalau menurut kekristenan, Tuhan itu adalah Allah yang berkarya di bumi. Gitu ya. Nah, paham itu sebenarnya adalah adopsi dari paham pagan sebenarnya, atau filosofi Helenistik. Gitu ya. Helenistik itu adalah paham pagan yang berasal dari Yunani kuno. Paham itu kurang lebihnya adalah paham yang mempercayai bahwa Tuhan atau dewa itu bisa menjadi manusia gitu ya. Kita sudah tahu nanti kalau kita pelajarin sistem kepercayaan Yunani kuno kan memang begitu kan. Banyak dewa, tapi ada dewa yang satu yang paling tinggi yaitu dewa Zeus. Nah, dewa Zeus adalah dewa yang celamitan gitu ya. Menghamili perempuan manusia punya anak Hercules. Menghamili perempuan manusia namanya Perseus, bahkan menghamili dewi yang lain punya anak Helen gitu. Jadi konsep itu yang sekarang tuh bisa dibilang sama dengan konsep Kristen. Di Kristen juga mempercayai Tuhan bisa jadi manusia, gitu kan, melalui perempuan manusia bernama Maria. Di Islam kita juga mempercayai bahwa Nabi Isa Al-Masih adalah putra Maryam, yang mana Maryam adalah perawan suci yang tidak ada sangkut paut atau keterlibatan laki-laki atau suami. Tapi kita memahami Nabi Isa sebagai putra dari Maryam itu adalah sebagai kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang menciptakan Nabi Isa Al-Masih sama seperti menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah liat, begitu juga Nabi Isa alaihissalam diciptakan hanya dengan kun fayakun. Gitu ya. Nah, jadi konsep yang tadi kita bicarakan, yang dari Kristen, itu memang ya boleh dibilang penerus sistem kepercayaan pagan gitu. Oke. Mudah-mudahan tadi menjawab ya pertanyaan siapa? Ridho ya. Ada lagi? Kesan-kesan dong, kesan-kesan. Gantian yang lain. Jangan. Baik. Bismillah. Atau manfaat apa yang diambil dari debat itu gitu. Ya. Jadi dari acara debat kemarin, manfaat debat kemarin itu ya kok bahwasanya sangat jelas gitu ya. Perbedaan antara Islam dan Kristen. Sedangkan Kristen sama Kristen aja masih ada perbedaan, apalagi kita bandingkan Al-Qur'an dan Kristen itu sendiri. Jadi kita lihat ada ayat-ayat yang mereka sendiri tidak tahu siapa penulisnya gitu. Kitab atau buku kitab gitu atau ya. Buku. Terus yang pengen Anda tanyakan bagaimana mereka tuh bisa mempercayai bahwa kan ada di dalam kitab mereka ada perjanjian lama dan perjanjian baru kok. Di mana perjanjian yang baru itu katanya Paulus itu sendiri yang menuliskan. Iya. Yang 13 surat. 13 surat ya. Gitu. Terus? Ya. Terus mereka apakah gitu? Apakah ada Yesus sebagai Tuhan bagi mereka? Mengabarkan bahwasanya apakah setelah meninggalnya Yesus di bumi ini yang akan melanjutkan kitab mereka itu adalah si Paulus di dalam kitab mereka sendiri? Nggak ada ya. Nah, sebagaimana kita tahu sendiri kalau di dalam Islam itu sendiri Yesus yang bagi mereka adalah Nabi Isa, dijelaskan dalam Al-Quran kan bahwasanya setelah sepeninggalan dia itu yang akan melanjutkan kenabian itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa sebegitu percayanya bahwasanya si Paulus itu menjadi pelanjut kitab mereka itu. Sebagai histori bahwa si Paulus itu adalah orang yang bertobat gitu kan. Kemudian dikasih ilham seperti itu.
bagaimana mereka begitu langsung percaya seperti itu gitu kan. Sedangkan secara ilmiah kita buktikan mungkin nggak masuk akal lah seperti itu kok. Ya, jadi gini. Kalau tadi ada dibilang kitab yang tidak diketahui penulisnya, yang sudah diakui oleh Pendeta Budi Asali, yaitu kitab Ibrani, adanya di Perjanjian Baru, ya kan? Sedangkan yang tidak diketahui penulisnya bukan cuma kitab Ibrani aja. Di dalam satu Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Yang di Perjanjian Baru, kitab Ibrani tidak diketahui penulisnya. Ini diakui oleh Pendeta Budi Asali dan diakui oleh gereja. Oke. Di Perjanjian Lama juga ada kitab-kitab yang tidak diketahui siapa penulisnya. Kitab Rut, kitab Esther, kitab Hakim-Hakim, kitab 1 dan 2 Raja-Raja, kitab 1 dan 2 Samuel, kemudian kitab Ayub. 6 kitab di dalam Perjanjian Lama juga tidak diketahui siapa penulisnya. Tambah 1 kitab di dalam Perjanjian Baru, Ibrani, tidak diketahui siapa penulisnya. Kenapa mereka begitu percaya pada kitab yang di dalamnya ada kitab yang tidak diketahui penulisnya? Karena seperti jawaban Pak Pendeta Budi Asali pada waktu debat, mereka menganggap bahwa apa yang sudah masuk ke dalam Bible itu adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah. Pernyataan Pak Budi Asali kan begitu, ya kan? Tetapi pada waktu saya tanya, apakah 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Allah? Beliau dengan jujur mengakui bahwa itu bukan firman Allah. Oke? Berarti pernyataannya kan berkontradiksi. Dia bilang bahwa apapun yang sudah masuk ke dalam Bible itu adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah. Ternyata ada buku atau kitab dan ada ayat yang bukan firman Allah. Artinya ini ada kontradiksi. Ya, itu kepercayaan mereka yang monggo-monggo aja, gitu ya. Terus kalau tadi menanyakan mengenai surat-surat Paulus yang dianggap sebagai penerus ajaran Yesus, saya di dalam debat itu kan juga sudah mempertanyakan kepada Pendeta Budi Asali bahwa ajaran dosa waris dari Paulus itu kan tidak pernah diajarkan oleh Yesus di dalam 4 gospel. Pendeta Budi Asali kan cuma menjawab begini, bukan berarti apa yang tidak diajarkan oleh Yesus tidak boleh diajarkan oleh Paulus. Jadi Pendeta Budi Asali menganggap bahwa Paulus ini sejajar dengan Yesus, ya kan? Padahal di dalam global konteksnya Yesus adalah sosok yang menebus dosa seluruh manusia, termasuk Paulus kan? Ini ada orang yang mengajari konsep yang tidak pernah diajarkan oleh si pelaku penebus dosa gitu. Nah, masuk akalnya di mana gitu ya? Itu kan, sedangkan bahwa Yesus tidak pernah menubuatkan ada orang yang akan melanjutkan ajarannya. Bahkan kalau bukan kita mau cocokologi ya, tetapi ada yang semacam disebut dengan nubuat. Nubuat di dalam 4 gospel, yaitu terutama di Yohanes, di mana di situ 3 kali disebutkan ada nanti Parakletos. Parakletos adalah sang penghibur yang akan datang, di mana oleh orang-orang Kristen dianggap sebagai Roh Kudus. Padahal kita sudah jelas bahwa kalau kita cek satu-satu, kalau yang disebut dengan Roh Kudus itu sudah datang sebelum Yesus lahir. Zakaria, Elizabeth, semua kepenuhan Roh Kudus. Pada saat Yesus dibaptis, Roh Kudus sudah turun dalam bentuk burung merpati, ya kan? Terus sebelum Yesus pergi, Yesus sudah mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Padahal Yesus mengatakan, kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Nah, jadi kalau Kristen mengasosiasikan atau mengatributkan Parakletos itu dengan Roh Kudus, tidak begitu tepat. Karena sebelum Yesus datang sudah ada Roh Kudus, pada waktu Yesus dibaptis sudah ada Roh Kudus, sebelum Yesus pergi juga Yesus sudah mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Di ayat yang lain lagi dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Roh Kudus oleh Kristen itu, dikatakan apa oleh Yesus, bahwa dia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dia hanya berkata dari apa yang dia dengar. Roh Kudus buat Kristen adalah Tuhan, satu pribadi dari Trinitas. Tetapi apa iya Tuhan tidak bisa berkata dari dirinya sendiri? Apa dia harus berkata dari apa yang dia dengar? Padahal kalau yang tidak bisa berkata dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang dia dengar, itu kan sebenarnya ciri-ciri seorang nabi. Betul kan? Yang kedua, Yesus juga disebut Parakletos juga. Di 1 Yohanes 2 ayat 1 kalau nggak salah. Yesus juga disebut Parakletos. Nah, jadi kalau Yesus mengatakan nanti ada Parakletos lagi yang mau datang, Yesus disebut Parakletos, sedangkan Yesus juga disebut Nabi di dalam Bible, berarti yang mau datang ini apa? Ya Nabi juga gitu. Ya, itu adalah
semacam kayak, bukan kita mau klaim bahwa itu pasti buat Nabi Muhammad SAW, nggak usah klaim. Cuman kita pertanyaan syarat-syarat dan ciri-cirinya aja gitu. Ya. Nah, menyambung tadi yang mengenai surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus itu menurut ahli-ahli perjanjian baru nih. Bukan menurut saya nih. Ada buku-bukunya. Surat-surat Paulus dianggap ada 13 surat. Ya, dari mulai Kolose, Galatia, 1-2 Tesalonika, 1-2 Korintus, Roma, dan seterusnya sampai 13 surat. Menurut ahli-ahli perjanjian baru sendiri, 7 dari 13 surat itu dianggap benar tulisan dari Paulus. Yang 6, ini bukan tulisan Paulus menurut ahli-ahli perjanjian baru. Walaupun di dalam 6 surat ini dikatakan aku Rasul Paulus atau Rasul dari Yesus Kristus gitu. Gaya bahasanya semua sama, tetapi menurut ahli perjanjian baru, yang 6 ini bukan asli tulisan Paulus. Siapa yang menulis? Yang menulis adalah disebut kelompok Paulin atau orang yang mengikuti pemikiran dari Paulus. Gitu. Sedangkan yang Ibrani itu Kristen pun sudah mengakui bahwa itu bukan tulisan Paulus. Nah, yang jadi masalah apa? Dalam 13 surat Paulus ditambah 1 Ibrani, ini semua kan bisa kita baca, bisa kita pelajari, doktrinnya kurang lebih sama. Doktrinnya bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, gitu kan? Hukum Taurat sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Gitu kan? Doktrinnya sama. Apakah doktrin ini terlihat sama dengan yang di 4 gospel? Tidak terlalu sama. Karena apa? Karena di dalam 4 gospel, Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Gitu kan? Kalau yang gospel kan ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang 3, Matius, Markus, Lukas, itu adalah gospel yang, ya karena Lukas dan Matius menyontek dari Markus, jadi isinya kurang lebih sama. Mungkin kurang lebih bisa 90% apa yang ada di dalam Matius dan Lukas, itu isinya yang ada di dalam Markus gitu. Cuman penulis Matius dan penulis Lukas menambah-nambahi dengan sumber yang lain, yaitu sumber Q yang disebut Q. Q itu singkatan Quell dalam bahasa Jerman. Artinya kabar berita yang beredar di masyarakat. Matius dan Lukas punya sumber dari Q sendiri, mereka menambahkan, makanya di dalam 4 gospel itu hanya Matius dan Lukas yang mempunyai kisah atau silsilah Yesus. Dari mulai silsilah kelahiran sampai dia berusia 12 tahun. 12 tahun sampai 29 atau 30 tahun, nggak ada kisahnya. Markus nggak ada kisah kelahiran Yesus, nggak ada silsilah Yesus. Begitu juga yang Yohanes. Kalau yang Yohanes ini dianggap sebagai gospel yang ditulis untuk melawan atau meredam kelompok Kristen yang lain yang disebut dengan kelompok Basilidean. Kelompok Kristen Basilidean ini adalah kelompok yang percaya bahwa penyaliban Yesus itu hanya ilusi. Ya, yang disalib bukan Yesus, tapi Simon orang Kirene. Nah, itulah sebabnya di dalam 3 gospel, Matius, Markus, Lukas, tidak disebut-sebut, justru terbalik. Yang di Matius, Markus, Lukas disebut-sebut bahwa yang membantu Yesus memanggul salib dari Yerusalem ke Bukit Golgota itu Simon orang Kirene. Tetapi yang di Yohanes sama sekali tidak disebutkan Simon orang Kirene. Karena ini ditujukan untuk melawan kelompok yang percaya bahwa bukan Yesus yang disalib. Nah ya, sekarang kita perhatikan lagi. Surat-surat Paulus yang tadi itu ditulis sebelum 4 gospel ini. Sebelum, ya. Jadi 4 gospel ini ditulis pada saat sudah ada surat-surat Paulus lebih dulu. Gitu. Surat-surat Paulus itu ditulis kira-kira kurang lebih dimulai dari tahun 48 Masehi. Ya, mungkin setahun baru ada surat lagi, 2 tahun baru ada surat lagi, begitu seterusnya. Yang 4 gospel, yang pertama kali ditulis itu baru yang Markus. Yang pertama kali ditulis tidak lama sebelum bait suci yang kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Romawi. Nah, 10 tahun kemudian baru Gospel Matius dan Lukas ini ditulis dengan tadi yang saya bilang menyadur dari Markus. Berarti kalau kira-kira Markus itu ditulis antara tahun 65 sampai 70 Masehi, yang Matius dan Lukas ditulis kira-kira 75 sampai 80 Masehi. Yang Yohanes ditulis kira-kira di akhir abad pertama, kira-kira tahun 95 Masehi. Jadi, kalau surat-surat Paulus sudah ada, baru kemudian ada 4 gospel, kira-kira
tulisan yang di gospel ini yang mempengaruhi Paulus atau Paulus yang mempengaruhi 4 gospel? Yang ditulis kan Paulus dulu, baru 4 gospel. Pertanyaan saya, 4 gospel yang mempengaruhi surat Paulus atau surat Paulus yang mempengaruhi 4 gospel? Jadi sudah ada doktrin yang tersebar di masyarakat pada saat itu dari surat-surat Paulus itu bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Setelah tulisan ini beredar sekian tahun, kurang lebih mungkin antara berapa ya? Mungkin sekitar 15 sampai 20 tahun, baru ada tulisan-tulisan gospel. Sedangkan gospel ini bukan cuma 4. Gospel 4 ini adalah gospel yang dipilih oleh bapak-bapak gereja ya untuk masuk ke dalam Bible. Tetapi ditaruh di paling depan. Surat-surat Paulus baru taruh setelah 4 gospel gitu. Ditambah selipin 1 kisah para rasul. Jadi seolah-olah kalau orang baca Bible, kalau dia berurutan bacanya di Perjanjian Baru, dia akan baca Matius dulu, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, baru surat-surat Paulus. Jadi seolah-olah ini sudah ada ceritanya dulu, sudah ada kisahnya dulu, baru doktrin Paulus gitu. Padahal kenyataannya terbalik. Surat Paulus dulu yang ditulis, baru gospel. Sekarang pertanyaannya gini, mudah sekali pertanyaannya. Kalau memang 4 gospel ini ditulis lebih dulu, kenapa Paulus tidak pernah menyebut-nyebut Matius? Kenapa Paulus tidak pernah menyebut-nyebut Markus, Lukas, Yohanes? Tidak ada nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes di surat-surat Paulus. Ya. Kenapa juga Paulus tidak pernah menyebut-nyebut bahwa Yesus pada waktu disalib, ada gempa bumi, bait suci terbelah 2, ada mayat-mayat orang kudus yang bangkit masuk kota. Paulus nggak pernah cerita. Gitu. Itu berarti tandanya, menurut ahli-ahli Perjanjian Baru, sebenarnya surat Paulus dulu yang ditulis. Baru yang gospel ini, dengan berdasarkan cerita-cerita atau doktrinnya Paulus, baru mereka menulis gospel atau kisah perjalanan hidup Yesus. Paham ya? Lebih jauh lagi, ternyata Paulus di dalam menulis surat-suratnya, juga dia banyak mengutip dari Perjanjian Lama. Begitu juga yang 4 gospel. 4 gospel juga banyak mengutip dari Perjanjian Lama. Tetapi Perjanjian Lama yang berasal dari apa? Septuaginta. Septuaginta, apakah itu murni kitabnya orang Yahudi? Sudah tidak murni lagi. Karena sudah dikoreksi oleh bapak-bapak gereja. Dari mulai abad kedua, 3, 4. Origen, Lucian, Hesisius. Sehingga koreksi itu menjadikan atau membentuk doktrin Kristen bahwa Yesus sudah dinubuatkan di PL. Kira-kira gitu. Cukup jelas? Ini saya menjelaskan secara singkat banget nih. Saya rangkum, benar-benar rangkum gitu. Ya. Tapi dari debat kemarin, dari perdebatan kemarin, ingat nggak waktu saya tanya ke Pendeta Budi Asali? Kan Pak Pendeta Budi Asali menyatakan bahwa Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dalam satu kitab itu adalah kitab milik orang Kristen. Saya tanya, tanah itu yang nulis siapa? Pak Pendeta bilang Kristen. Begitu saya tanya, orang Kristen mana yang menulis tanah? Ya kan? Dia bingung. Dia buka-buka dulu, dia tetap mengakui bahwa yang menulis tanah itu adalah Kristen. Siapa? Nabi Musa katanya. Jadi Nabi Musa dianggap sebagai orang Kristen karena dia mengambil dari ayat di Ibrani. Sedangkan Ibrani aja yang nulis siapa nggak tahu gitu. Jadi menggunakan kitab yang tidak diketahui siapa penulisnya, dia mengklaim bahwa Nabi Musa juga orang Kristen gitu. Padahal sebutan Kristen itu baru ada setelah Yesus nggak ada. Setelah Paulus dan Barnabas menetap 1 tahun di Antioquia, barulah mereka dan pengikut-pengikutnya disebut Kristen. Paham ya? Kita tidak bisa apa-apa dengan jawaban mereka. Mereka mau jawab apa aja ya silahkan. Tetapi kan kita juga punya hak untuk mempelajari lebih dalam. Kita juga mempelajari lebih luas gitu. Dari narasi-narasi atau dari sejarah yang ada gitu. Jadi ya silakan saja mereka mau bilang Musa itu Kristen ya silakan aja. Pokoknya kalau di Ibrani ada bilang Yesus mengindahkan Musa mengindahkan Kristus, berarti dianggap Musa sudah mengenal Kristus. Giliran saya tanya mana ayatnya Musa mengenal Kristus, ya dia hanya menganggap bahwa Tuhannya Musa itu ya Yesus gitu. Ya, tetap gitu. Kurang lebih lah gitu lah ya. Ada
Ada yang memberikan tanggapan begini, bahwa ini pertanyaannya Kodonde ini sadis gitu katanya. Jadi katanya pertanyaannya Kodonde ini sadis, jadi dia bilang apa ya? Malah dia menyarankan itu supaya pendeta-pendeta Kristen itu jangan berdebat dengan Islam. Soalnya kalau berdebat dengan Islam nanti efeknya malah banyak Kristen yang mualaf. Ini pandangan orang Islam ya. Dia berpandangan bahwa dengan melihat debat kita kemarin, kalau bisa udahlah orang Kristen nggak usah debat-debat lagi sama orang Islam lah. Karena nggak pernah menang gitu. Ini kata dia. Dan efeknya nanti akan banyak orang Kristen masuk Islam atau menjadi mualaf. Dia menyarankan lebih baik orang Kristen kembali ke cara lama. Menginjili dengan sembako misalnya. Dengan mie instan gitu. Itu lebih efektif untuk untuk mengkristenkan orang-orang Muslim gitu katanya. Ini sih hanya pandangan orang ya yang melihat debat kemarin. Tapi alhamdulillah juga ada beberapa penonton ternyata dari luar negeri ya. Kalau yang dari dalam negeri banyak berkomentar. Saya mendapatkan pesan ada yang dari Malaysia, ada yang dari Dubai. Masya Allah, dia melihat debat itu dan dia sangat senang sekali. Ya artinya gini, kita berdebat itu bukan kita mau mencari gagah-gagahan, tidak. Kita bukan mau mencari permusuhan juga tidak. Tetapi kita tujuan khususnya hanya untuk apa? Membentengi akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtatan. Lawang pendetanya habis debat aja masih berani nginjilin saya. Betul? Saya berharap Pak Doni menerima Injil yang saya beritakan supaya kita sama-sama di sorga, kata gitu kan. Ya saya kan jawabnya apa? Kita percaya sebagai orang Islam, kita percaya Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang utama adalah Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kan yang kita harus tetap pegang gitu. Ada kesan lain? Silakan. Di sesi 1 kan, bahwa pendeta Henry Tan mengatakan tidak percaya dengan bapak-bapak gereja. Sedangkan pendeta Budi Asali percaya dengan bapak-bapak gereja. Tadi Kodoni mengatakan bahwa 4 Injil itu ditulis dimasukkan oleh bapak-bapak gereja. Lantas bagaimana pendeta Henry Tan itu percaya dengan Injil itu? Ya itulah. Seperti itu. Jadi sepertinya Pak Henry Tan memang kurang literasi. Kurang literasi dari mana Bible dia berasal gitu. Kelihatan kan? Dan juga dia juga tidak begitu paham dengan perbedaan penerjemahan Bible. Karena Bible kan diterjemahkan ke hampir seluruh bahasa di dunia. Ya. Nah, itu bahkan bahasa daerah di Indonesia pun disebar Bible dengan bahasa daerah masing-masing. Dayak, Batak, ya kan? Jawa, semua hampir bahasa daerah di Indonesia juga diterjemahkan Bible. Jadi sepertinya Pak Henry Tan hanya berpegang pada satu Bible terjemahan, yaitu dari LAI. Itu pun cuma yang TB, padahal TB2 udah keluar. Nah, yang menarik apa? Yang menarik apa? Pendeta Budi Asali. Makanya saya senang berdebat dengan Pendeta Budi Asali, karena Pendeta Budi Asali walaupun dengan doktrinnya kuat, tetapi beliau mengakui bahwa di dalam Bible itu banyak mengandung kesalahan. Ya. Contoh, waktu saya menanyakan, karena dia bilang semua yang masuk Bible itu adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah, saya cuma bertanya, Lukas 4 ayat 44, Yesus memberitakan Injil di Yudea atau di Galilea gitu. Ya kan? Galilea, Yudea itu jaraknya 113 kilo kira-kira. Saya cuma nanya, yang mana yang bukan firman Allah? Beliau menjawabnya apa? Memang kalau di dalam manuskrip itu banyak perubahan, banyak perbedaan. Artinya sudah ada kesalahan. Nah, jadi kan saya tanya, jadi pernyataan Pak Budi Asali yang tadi bilang masuk ke dalam Bible, itu adalah firman Allah, berarti tidak semuanya firman Allah. Atau tidak semuanya diilhami oleh Allah. Ya kan? Lah buktinya bisa ada yang menuliskan Galilea, ada yang menuliskan Yudea. Itu saya belum nanya yang di Perjanjian Lama. Ada yang ditulis umur 18 tahun, ada yang ditulis 8 tahun, ada yang dibilang Goliat, ada yang bilang saudara Goliat, dan segala macam. Banyak sekali kontradiksi, yang mana saya sudah mencoba merangkum, dan saya mencoba adil. Tidak semua kontradiksi saya masukkan ke dalam daftar saya. Itu pun sudah ada 275 perbedaan yang tidak bisa dibantah. Entah penyebabnya apa, banyak sekali penyebabnya.
Entah penyebabnya karena ada yang teori yang mengatakan bahwa yang menyusun Bible itu banyak mazhab, entah ada lagi yang Bible mengatakan bahwa itu adalah kesalahan penyalin, ya. Entah ada lagi nanti penyusun Bible itu yang mencoba mengoreksi sendiri karena dia tahu itu adalah kesalahan. Banyak sekali begitu. Jadi ini adalah sebuah pelajaran berharga sebenarnya buat kita ya. Bahwa alhamdulillah kita dikaruniai dengan Quran yang walaupun mempunyai qiraat, tetapi huruf hijaiyahnya semuanya sama. Ya. Yang berbeda hanya apa? Variasi bacanya. Tetapi kalau di Kristen bedanya apa? Mereka bukan variasi bacaan aja, tetapi variasi teks. Ya. Variasi teks. Variasi teks itu maksudnya sudah berubah sama sekali gitu. Ya. Cukup jelas ya sampai sini ya. Ada lagi? Nah. Kok udah banyak pertanyaan. Banyak. Gak apa-apa, kita bahas ini satu sesi ini supaya kita meresapi hasil dari debat kemarin itu bagaimana. Nanti. Nah. Apa tadi? Pertanyaan apa? Pertanyaan atau kesan? Hah? Pertanyaan atau kesan? Ya, silakan. Ini terkait pendeta Budi Asali kemarin yang bilang semua nabi-nabi yang dulu itu Kristen katanya, ditunjukkan dalilnya kan. Lantas kalau bantahnya kan kemarin bantahnya kurang jelas, maksudnya seperti ini. Dia bilang pendeta Nabi Musa dan lainnya itu Kristus Kristen, ditunjukkan ayatnya seperti ini. Datang kau bantah kan, setelah bantah terus dia ada bantahan lagi. Saya kira karena belum pernah nonton debat langsung itu kan, saya kira ketika dibantah pendeta itu dia langsung gimana tuh, diam atau ketawa. Rupanya dia punya statement lain lagi. Artinya kalau orang lihat, oh kuat juga nih, sama-sama kuat, nggak ada yang kalah. Seperti itu kesannya. Terus yang terkait perjanjian baru dan perjanjian lama, PL sama PB. Itulah kemarin kan PL ketika Yesus masih hidup, PB ketika sudah mati. Enggak begitu. Enggak, maksudnya pemahaman gimana? PL ketika Yesus masih apa? Ketika apa maksudnya? Sebelum Yesus yang akan datang. PB. Tapi apakah semua ayat-ayat ketika Yesus masih akan datang itu ada di PB? Kan terbalik-balik gitu. Jadi pertanyaannya apa? Iya, Musa tadi gimana? Lah kan tadi udah saya jelasin Musa, yang dia bilang Musa itu Kristen. Kan dia mengklaim bahwa Musa itu Kristen, dia menggunakan kitab di Perjanjian Baru Ibrani yang tidak diketahui siapa penulisnya. Kan maka saya tanya ke Pak Budi Asali, bagaimana Bapak yakin atau bagaimana Bapak tahu atau bagaimana orang yang menulis Ibrani itu tahu kalau Musa itu Kristen gitu loh. Ya kan? Kan di Ibrani itu hanya karena penulisnya itu menulis bahwa Musa itu apa namanya ya tulisannya ya, ada kata-kata Kristusnya gitu lah. Dianggapnya jadi Musa mengenal Kristus. Padahal saya tanyakan juga di dalam seluruh PL dari Kejadian sampai Maliaki, ada nggak kata Kristen? Ada nggak kata Kristus? Ada nggak kata Yesus? Semuanya nggak ada. Jadi boleh dikatakan semua penulis-penulis PB nih yang mengutip dari PL, sebenarnya kan mereka ini kan diilhami oleh PL. Dalam arti apa? Dengan menggunakan kisah-kisah di dalam PL, mereka memasukkan tokoh-tokohnya ke dalam PB sebagai bukti justifikasi bahwa mereka tuh sebenarnya juga Kristen gitu. Nah itu kan yang saya bilang halusinasi. Karena kalau tidak ada PL ya tidak mungkin ada Kristen. Kalau tidak ada PL ya Kristen sama juga dengan agama-agama pagan lain-lain gitu. Hanya karena ada PL seolah-olah mereka monoteisme. Karena di PL itu kan memang monoteisme. Sedangkan di PB dengan 3 pribadi lah atau segala macam yang menjadi satu Tuhan, ini kan seolah-olah menjadi sebuah konsep yang sebenarnya politeisme tetapi mau diakui sebagai monoteisme. Jadi menurut uskup atau
Pokoknya ada satu bapak gereja namanya Gregory Nyssa. Santo Gregory Nyssa, seorang bapak gereja di abad keempat, mengatakan bahwa karena ini ada dua konsep yang berbeda, yang ini membedakan yang ini membedakan ini, tetapi pada waktu mereka menjelma menjadi satu agama Kristen, itu mereka seolah-olah jadi yang monoteisme menerima yang politeisme juga menerima yang monoteisme. Jadi digabung. Ini ada penyatuan doktrin gitu lah. Jadi kalau ada monoteisme, ini politeisme, digabung menjadi apa? Monopoli itu. Monopoliteisme gitu ya. Kurang lebih begitu. Ya. Terus ini kok, kemarin kan debat antara Kristen. Satu Trinitas, satu lagi Allah Esa. Tapi sama-sama menganggap Yesus Tuhan, tapi bedanya ini ada tiga ada satu. Adakah golongan Kristen atau paham Kristen itu yang menganggap kalau mungkin salah ya, menganggap orang tuh tetap menyembah Allah dan tetap menganggap Nabi Isa tuh nabi, tapi nggak menerima Nabi Muhammad? Ya ada. Ada. Kamu berarti nggak perhatiin waktu saya kasih lihat bagan dong. Di bagan yang dulu kita pernah bahas, yang bagan yang banyak begitu, itu ada kelompok yang namanya Unitarian atau yang disebut dengan ajaran Arianisme. Pernah ingat? Itu kan hanya gambar sekilas. Maksudnya saya minta kau bisa jelasin, maksudnya nggak terlalu rinci, tapi istilahnya kami bisa mengenal, paham lah ketika orang nyebut, ini ada ajaran-ajarannya. Masa aku jelasin ya? Ya, waktu itu kan setelah ranting luas. Ajaran Arianisme itu adalah ajaran yang mengakui bahwa Tuhan tetap satu. Yesus ini bukan Tuhan. Yesus ini adalah ciptaan. Tapi ciptaan yang paling mulia. Bahkan lebih mulia dari malaikat. Nah, gitu. Jadi, di dalam Arianisme itu tidak mengakui adanya Trinitas. Atau tidak mengakui ada Tuhan yang punya pribadi banyak, tidak. Tetapi mereka tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan aliran itu pada tidak lama setelah Konsili Nisea 325 Masehi, karena banyak dipersekusi dan ibaratnya dizolimi oleh penguasa yang mengikuti Trinitarianisme, kelompok itu dianggap sebagai punah. Gitu ya. Baru di abad ke-19, kira-kira tahun 1897, timbul aliran yang disebut dengan Saksi-Saksi Yehova. Nah, Saksi Yehova ini mempunyai ajaran yang mirip sekali dengan Arianisme itu. Gitu ya. Mereka tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak menerima gitu. Nanti ada lagi sebenarnya. Kelompok yang disebut dengan Nazarin atau Ebionites. Ingat nggak? Ingat kan? Ada 3 kelompok. Yang satu ada Ebionite. Ebionite ini juga dianggap punah. Ebionite ini juga sebenarnya adalah orang-orang Yahudi yang menerima Yesus, tapi hanya sebagai pemimpin rohani. Mereka tetap disunat, mereka tetap nggak makan babi. Tetapi ini adalah kelompok yang tersingkirkan, kalah oleh kelompok yang diprakarsai oleh Paulus, sehingga boleh dianggap kelompok ini bergabung dengan Islam. Gitu. Ada kan di bagan itu, cukup jelas sebenarnya. Iya. Cukup? Mungkin terlalu banyak. Ini lagi kemarin kan sempat disindir lah berulang-ulang sesama orang itu. Pas kau bilang, kan kau moderator, pas kau bilang ternyata dalam Kristen juga masih ada perbedaan gini. Yeah. Dia sebut saya bukan saya Kristen, Nasrani katanya. Itu masih sudah dalam pandangan Islam kan Nasrani Kristen kan sama-sama. Orang tuh memandangnya gimana? Ya itulah makanya. Kristen Nasrani. Bahkan yang dari kelompoknya Pendritan itu nggak mau disebut sebagai Sabellianisme. Mereka tetap ngakunya ya tetap Allah Esa gitu. Padahal pahamnya dari Sabellianisme gitu. Mereka bilangnya mereka lah yang Kristen, yang lain bukan Kristen. Ya begitulah kondisinya. Ya. Jadi makanya ide saya untuk mengadakan acara debat itu termasuk yang Kristen antar Kristen, ya tujuannya itu supaya kita semua tahu bahwa di dalam Kristen sendiri itu masih ada perbedaan akidah yang sangat signifikan, sehingga boleh dikatakan konsep ketuhanan mereka tuh belum kelar gitu. Ya. Ada lagi? Terakhir.
Ini kan debat yang kemana seru. Dan orang-orang komen-komen juga itu pada bully pendeta lah apa segala macam dan mendiskreditkan lah. Tapi saya ada pertanyaan untuk kau ini. Saya ada pertanyaan untuk kau. Setelah debat itu, acara itu, apakah ada orang yang Kristen yang nonton atau siapa yang nonton pengen mualaf karena melihat pendeta seperti itu? Kalau dari debat kemarin yang langsung ke saya belum ada, ya. Tapi kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu kapan seseorang menerima dan menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tidak pernah, belum dihubungin sama orang yang langsung minta disyahadatkan oleh saya. Tetapi kemarin ada satu keluarga besar, satu keluarga ya, bersyahadat. Tapi dia sudah nonton video saya, sudah nonton channel saya, gitu. Nah, jadi ya saya nggak apa istilahnya mau bertanya, apakah kamu gara-gara debat bersyahadat? Enggak lah, buat apa kalau begitu ya. Karena tujuan kita debat juga bukan untuk memualafkan siapa-siapa. Jangan salah ya. Jangan disalahpahami bahwa kalau kita debat kita mau memualafkan siapa-siapa, terutama pendeta. Jangan. Salah, itu bukan begitu. Saya sering nonton orang-orang yang mualaf masuk Islam di channel kau. Rata-rata kan kau nanya itu kenapa masuk Islam? Pasti mereka ceritakan. Pasti mungkin ada cerita karena saya nonton debat atau seperti itu. Saya juga salah satu korban dari almarhum Syekh Hamid Didat. Saya masuk Islam gara-garanya ya saya menonton debatnya almarhum Syekh Hamid Didat. Debatnya Dr. Zakir Naik. Masa korbannya? Ya korban lah. Oh, dulu korbannya. Tapi kan korbannya alhamdulillah gitu. Ada lagi? Karena pertanyaan terakhir ya. Ya. Jadi kami sebelum ke sini beberapa hari itu kan ngelihat ada video nih, kok udah lihat belum? Oh, ini pendeta Esra Soro ya. Kata pendeta Esra, jebakan bodoh Donditan yang tentang pertanyaan ke Mbak Yunia itu. Oh iya. Mau nolong Yesus kabur atau gimana? Iya. Saya malah menontonnya dari baru kemarin atau 2 hari yang lalu. Saya baru menonton malah reactionnya satu channel Muslim, namanya channel Jadid apa ya? Jadid. Punya Julius. Jadi Esra Soro membuat video reaksi ke saya. Sama Julius, videonya Esra Soro direaksi lagi gitu. Saya menonton, tapi kan yang di channelnya Julius ini kan memperlihatkan kontennya Pak Esra Soro ini tidak full lah ya. Ada beberapa yang dia tampilkan. Tapi yang saya ingat itu di reactionnya Pak Pendeta Esra Soro itu. Nah, ini ngomong-ngomong nanti saya insya Allah akan berdebat dengan Pendeta Esra Soro nih. Next ya. Ditunggu. Yang saya perhatikan dari reactionnya Pak Pendeta Esra Soro itu ada beberapa poin yang saya catat. Pertama, saya cukup menyayangkan bahwa seorang pendeta sekelas Esra Soro itu kok mengatakan atau menuduh orang bodoh gitu ya. Dia kan mengatakan saya bodoh gitu kan. Saya sih sebenarnya kalau mau sama seperti dia gampang saja jawabnya. Tetapi saya cuma pengen ngebalas dari Bible-nya dia sendiri. Nah, ternyata di Bible-nya orang Kristen, kalau ada orang mengatakan saudaranya bodoh, itu diancam dengan api neraka. Nggak percaya? Buka Matius 5 ayat 22. Nah, saya nggak tahu apakah Pak Pendeta Esra Soro ini tidak pernah baca ayat ini atau taunya hanya terjemahan bahasa Indonesia aja, saya nggak tahu ya. Tolong bacain. Matius 5:22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Apa tuh jahil? Bodoh. Emang jahil bodoh? Iya. Bodoh ya? Tapi nggak ada kata-kata bodoh kan, tulisnya jahil kan? Jahil itu bodoh? Iya. Nah, orang yang mengatakan jahil kepada saudaranya, dia apa? Diancam apa? Dengan apa? Diserahkan ke neraka. Nah, kalau jahil mungkin kita orang Islam udah mengerti lah ya. Tapi kalau orang-orang Kristen pada umumnya mungkin nggak ngerti kata jahil. Ada yang punya KJV? TB2 deh. Hah?
Ada yang punya KJV nggak? Bentar. Nih, saya tampilkan aja di sini nih. Ri, tolong tampilin, Ri. Coba. Di situ ada kata-kata apa? But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire. Thou fool itu apa artinya? Bodoh. Kamu bodoh. Gitu. Nah, ya mungkin saya bukan saudara kandung Kaisar Saru lah ya. Tapi paling tidak kan saya saudara sebangsa setanah air dia. Iya dong. Kalau saya dikatakan bodoh berarti dia diancam dengan api neraka. Ketawanya biasa aja dong. Nah, pertanyaan saya, apakah pendeta Saru tidak pernah baca ayat ini, atau mungkin dia tidak tahu arti jahil? Ya saya nggak tahu ya. Tetapi ya maksud saya gini loh, kalau kan di Kristen kan diajarin ini kan kasihilah musuhmu ya. Kasihilah musuhmu kok bodoh-bodohin orang sih gitu. Atau mungkin dia takut jemaatnya habis atau gimana, saya nggak tahu ya. Bisa jadi. Tapi bukan berarti saya mau mengambil jemaatnya dia, bukan sama sekali. Enggak juga. Saya kan juga berharap dia sehat-sehat, dia tetap bisa cari nafkah lah. Tapi artinya gini. Loh, di Bible dia sendiri ada kata-kata begini. Kok dia nggak baca gitu loh. Ya. Ini ancamannya nggak main-main loh. Api neraka loh. Masa nggak baca kan pendeta? Hah? Masa nggak baca? Nah itu dia. Berarti kalau pendeta kan harusnya khatam dong ya, udah baca semua ya. Nah itu satu. Oh, itu satu poin. Yang kedua, kalau nggak salah waktu dia menanggapi video itu tentang video saya dengan siapa? Mualaf Junia ya. Iya, dia mengatakan apa ya? Kalau nggak salah, kalau saya yang ditanya, saya akan tanya balik itu. Tanya balik ya. Saya sebagai Kristen atau bukan Kristen gitu ya. Kalau saya bukan Kristen ya saya tinggalin aja, orang saya nggak beriman gitu kan. Hah? Nah iya. Tapi berarti kalau dia ngomong begitu, berarti dia tidak memperhatikan pertanyaan saya ke Yunia. Pertanyaan saya ke Yunia adalah, ini contoh kan, sebagai Kristen. Nah, kan saya ngomong gitu. Ada nggak video saya? Ya. Yang potongan itu kan? Ada. Saya bertanya ke Yunia sebagai Kristen, kalau ada kesempatan begini-begini dan seterusnya. Lah kok malah nanya kalau saya bukan Kristen, pendeta Saru, berarti dia nggak nyimak dong pertanyaan saya. Mungkin nonton sepotong ya. Padahal di potongan itu ada loh, sebagai Kristen. Artinya dipotong lagi. Udah semenit dipotong lagi, habis dong. Nah, jadi artinya dia tidak memperhatikan pertanyaan saya. Terus jawaban dia apa? Saya juga lupa ingat. Sebagai Kristen dia apa? Akan apa? Coba dia apa namanya, di play coba video reaction dia. Ingat nggak? Pertanyaan itu, kalau begitu kamu bantu Yesus supaya tidak jadi disalib, berarti Yesus tidak jadi penebus dosa. Bukan pertanyaan pertama. Dari 3 opsi itu saya pilih mana? Nih. Saya tidak akan pilih nomor 2. Dia tidak pilih nomor 2. Membantu Yesus supaya jangan disalib. Karena itu sama namanya saya cari masalah, saya cari resiko. Saya yang akan berurusan dengan tentara Roma. Takut disalib ya? Yesus itu putusan pengadilan dan hukum mati. Eksekutor tentara Roma. Kalau saya mau menyelamatkan Yesus, nggak ada urusannya. Tinggal kita balik, anggap aja dia sebagai penguasa gitu, tapi sebagai Kristen gitu. Ya. Jadi ini kan namanya mengasah logika, ya. Orang ada yang menjawab, kalau saya menolong Yesus saya akan ditangkap Romawi. Nah kan tinggal diganti aja atau dirubah. Kalau kamu sebagai Kristen dan kamu penguasa pada saat itu, kamu bisa nolong Yesus. Kamu bakal nolong Yesus nggak gitu? Kan gampang, ya kan? Nah, terus dia jawabnya jadi apa? Pilih nomor berapa? Saya bukan Kristen. Saya nggak kenal Yesus. Ngapain saya? Saya nanyanya sebagai Kristen, bukan sebagai bukan Kristen, gitu kan? Mengorbankan jiwa saya untuk dapat tentara Roma lah. Tapi tidak masalah. Ngapain juga lari ya jalan saya, itu Kristen.
percaya Yesus yang sudah mati disalib menebus saya. Oh, dia kalau nggak salah bilangnya sudah terjadi katanya. Kalau dia jawabannya sudah terjadi, berarti dia tidak mau mengasah logika. Jadi dia hanya menghindari pertanyaan kalau dia bilang sudah terjadi. Gitu. Ini kan pertanyaannya, sebagai Kristen, kita dikasih kesempatan melihat Yesus yang mau disalib. Ya, artinya dengan akidah sekarang, terus kita bisa melihat keadaan Yesus mau disalib, kita mau nolong atau mau lari atau mau bantu nyalip. Gitu. Kalau dia bilang, kalau saya sebagai Kristen ya saya tidak perlu apa-apa karena sudah terjadi. Itu namanya menghindari pertanyaan gitu kalau gitu. Tapi kayaknya kalau itu dibilang jebakan bodoh, mungkin Pak Pendeta Ezra bisa reaction yang video satu lagi. Yang mana? Iblis berjasa apa enggak? Nah itu. Nah itu mungkin yang nonton channel Pak Ezra kasih tahu Pak Ezra soal reaction itu. Iya. Jadi gini lah sebenarnya kan gini. Kenapa saya bisa bertanya mengenai seandainya? Kan manusia punya akal sehat. Dengan perandaian itu kan kita bisa mengasah akal sehat kita, ya kan? Segala sesuatu yang diajarkan pada saat ini tentunya ada awal mulanya. Awal mulanya ini bagaimana gitu. Maksud saya gini. Kalau kita baca Bible nih, pada cerita Yesus disalib, kan murid-murid juga pada kabur. Kalau murid-muridnya pada kabur, berarti murid-muridnya tahu nggak Yesus itu mati disalib untuk menebus dosa mereka? Nggak tahu. Terus kita kan baca juga atau kita lihat gambar atau foto. Pada waktu Yesus di atas kayu salib, ada ibunya di bawah kan? Maria. Marianya nangis apa ketawa? Nangis. Kenapa nangis? Anaknya disalib. Ya. Berarti Maria nggak tahu juga kalau Yesus mati disalib buat nebus dosa ibunya kan? Betul dong? Ini logika, ini cuma logika aja. Artinya apa? Paham atau ajaran bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu adanya beberapa tahun setelah Yesus nggak ada. Gitu kan? Tetapi kejadian itu kan belum tentu menggambarkan bahwa Yesus memang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Setelah kejadian, baru ada paham atau ajaran bahwa Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ajaran ini udah berapa tahun setelah Yesus nggak ada gitu loh. Paham maksud saya? Siapa yang ngajarin Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Siapa? Paulus. Paulus pernah nggak dikasih tahu sama Yesus, gua mati akan nebus dosa lu gitu? Pernah? Nggak ada. Sedangkan kesaksian Paulus bahwa dia bertemu Yesus yang melihat cahaya, mendengar suara, itu pun kontroversi dan kontradiksi. Artinya ada beberapa ayat di dalam kitab Kisah Para Rasul yang tidak sama. Mau lihat nggak? Boleh ya? Ini boleh dicatat nih. Sebentar. Nah ini. Coba ditampilin, Ri. Kebaca nggak? Kebaca. Oh ya ini ya. Segini kebaca? Kebaca ya? Oh, kurang kecil. Nah inilah. Kisah Para Rasul 9 ayat 7 versus Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Yang 9 ayat 7 dikatakan mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Kisah Para Rasul 229, dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ya, ini aja udah beda nih, kontradiksi nih. Dalam kitab yang sama, cuman beda pasal, beda ayat. Jadi sebenarnya orang-orang yang bersama dengan Paulus itu melihat cahaya atau tidak, terus kemudian mendengar suara atau tidak, itu aja udah beda. Pertanyaan saya kan selalu gampang, mana yang salah? Kan nggak mungkin dua-duanya benar, ya kan? Terus kemudian Kisah Para Rasul 9 ayat 4 dengan Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?
Yang di 26:14, kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Kalau yang di 9 ayat 4, cuman Paulus yang rebah. Kalau yang 26:14, semuanya rebah. Yang salah yang mana? Gitu. Ya. Begitu juga yang Kisah Para Rasul 9 ayat 8 dibandingkan dengan 26:16. Kalau yang di 9 ayat 8 tidak dapat melihat apa-apa, artinya setelah bangun Paulus buta. Tetapi yang di 26:16, tetapi sekarang bangunlah dan berdiri, aku menampakkan diri kepadamu. Berarti kan nggak buta. Paham ya? Jadi ayat-ayat yang yang menjadi dasar bahwa Paulus pernah ketemu Yesus itu pun bermasalah gitu. Udah cukup, Brin? Yang bohong siapa? Yang salah yang mana? Gitu. Karena kan nggak mungkin dua-duanya benar gitu loh. Nah, jadi ajaran bahwa Yesus menebus dosa manusia dengan cara mati di atas kayu salib adalah ajaran yang sekian tahun setelah kejadian. Ini anggap aja kalau benar nih di Bible. Bukan berarti kita percaya, bukan. Tapi di dalam Bible kisahnya begitu, ada ajaran begitu. Sedangkan dari sumber dokumen mereka sendiri dikatakan bahwa tulisan Paulus duluan yang ditulis sebelum gospel. Nah, berarti ya Pak? Silakan simpulkan sendiri. Ya kan? Kalau kitabnya aja kayak gitu berarti nggak bakalan kelar-kelar. Loh, nggak apa-apa, nggak kelar-kelar, nggak apa-apa. Tapi paling tidak kita merangsang mereka mikir. Oke? Tetapi rata-rata orang Kristen akan menjawab begini. Yesus tetap harus disalib. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan di... Oh iya, ada komenan di... Banyak. Ada yang bilang itu sudah ketetapan dari Tuhan. Memang Yesus sudah harus mati di atas kayu salib. Ada yang bilang sudah dinubuatkan di PL. Gitu kan? Kalau dibilang memang Yesus sudah ditetapkan untuk mati, sedangkan mereka punya akidah bahwa Bapa itu punya anak, mau rohani, mau jasmani, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kan kita tinggal tanya, berarti Yesus itu mati dalam rangka bunuh diri atau dibunuh oleh bapaknya sendiri gitu. Betul nggak? Ya. Kan Bapak karena begitu besar kasih Allah bilangnya kan kepada umat manusia sehingga dikaruniakanlah anak yang tunggal. Barang siapa percaya kepada dia memperoleh hidup yang kekal kan. Berarti pertanyaannya apakah Bapak ini yang membunuh Yesus sendiri melalui iblis, Yudas, imam Yahudi, Pilatus dan tentara Romawi? Berarti kan yang membunuh sebenarnya Bapak gitu. Atau memang Yesus sebagai Bapak datang sendiri ke sini ke bumi untuk bunuh diri gitu. Ya. Itu kalau ada orang bilang itu udah ditetapkan memang untuk mati. Tetapi kalau ada yang menjawab itu memang Yesus harus mati di atas kayu salib karena sudah dinubuatkan di PL. Nah, kita sudah punya ilmunya. PL ini kitab siapa, punya siapa, dan berasal dari kitab apa gitu. Kita sudah tahu bahwa PL ini adalah hasil daripada Septuaginta yang sudah dirubah-rubah. Septuaginta diterjemahkan dari kitabnya orang Yahudi, Tanakh. Orang Yahudi tidak mengklaim atau tidak mengakui bahwa ada nubuat untuk Yesus gitu. Jadi kalau orang Kristen bilang bahwa Yesus mati di atas kayu salib itu sudah dinubuatkan di PL, berarti kan nubuat yang dibuat-buat sendiri gitu. Paham? Bukan nubuat yang ditulis oleh orang-orang Yahudi gitu. Karena orang Yahudi kan menolak Septuaginta. Gampang kan jawabnya? Semua sudah ada jawabannya gitu. Mereka mau menjawab apa, kita sudah bisa jawab. Kalau udah direncanakan berarti ada dua kemungkinan. Apa? Kalau yang kemungkinan pertama apa? Direncanakan Bapak merencanakan ini dan yang melaksanakan itu Yahudi, Romawi dan iblis. Berarti Yahudi, Romawi, iblis ini gengnya Bapak. Ya, alat lah nih. Alat lah. Itu kemungkinan pertama. Ya. Terus yang kemungkinan kedua, Bapak turun ke bumi menjelma jadi mereka, berarti Bapak menjelma jadi iblis. Untuk membisik itu. Bukan ya, tetaplah iblis mah beda lagi. Oh, beda lagi. Ya kan nggak tahu gitu kan. Ya, tapi artinya di situ kan ada sebuah ada sebuah masalah logika lah. Masuk logika nggak kalau begini? Ini saya ambil contoh ya, kasus ya. Kamu siapa namanya?
Hah? Ali masuk ke toko permen. Nyolong permen. Pernah nggak nyolong permen? Oh, belum. Alhamdulillah. Ceritanya. Ceritanya Ali masuk toko permen, terus nyolong permen. Udah dimakan permennya, datang lagi ke toko, bilang sama yang punya toko. Abah, misalnya Abah lah, nggak percaya Abah ya. Saya mau minta maaf, minta ampun, karena saya sudah nyolong permen Abah, udah saya makan. Mau minta ampun, tolong diampunin ya. Ya banyak jawab begini, boleh saya ampunin, tapi kamu harus bunuh anak saya dulu gitu. Masuk akal nggak gitu? Ya kan? Nah, kira-kira begitu analogi yang simpel. Gitu loh. Masuk akal nggak gitu? Manusia sebagai ciptaan Tuhan, yang memang manusia juga memang bisa berdosa, terus Tuhannya harus membunuh anaknya sendiri atau dia harus bunuh diri sendiri untuk mengampuni dosa ciptaannya sendiri gitu. Dengan cara mati dibunuh oleh ciptaannya sendiri gitu. Nah, itu aja. Jadi seperti yang tadi saya bilang bahwa konsep kekristenan itu adalah konsep yang meneruskan konsep sistem kepercayaan Yunani kuno, pagan. Jadi ada Tuhan atau dewa jadi manusia yang bisa mati bangkit lagi, padahal dibangkitkan gitu. Karena sebelum ada Yesus sudah banyak, ada 16 tokoh yang dianggap sebagai yang mirip sekali dengan sosok Yesus. Nah, untuk itulah Al-Quran mengoreksi, menjelaskan bahwa Nabi Isa Al-Masih itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Ya, sampai sini paham ya? Jangan bengong dong. Udah berapa? Oke, cukup? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup. Boleh aja kalau ada yang mau mengatakan. Murid. Ya bisa aja, silakan mungkin di media lain atau di arena lain. Tapi saya tetap berharap bahwa perdebatan kita kemarin tetap kita bukan mau mencari musuh ya, bukan ya. Yang kita lakukan ini adalah perang pemikiran. Perang pemikiran itu bukan berarti kita terus menjadi musuh mereka, bukan. Kita di negara yang mayoritas Islam, kita juga tidak boleh menzolimi yang minoritas. Ya, kita tidak boleh menzolimi. Jadi yang disebut dengan toleransi adalah toleransi dalam hal ibadah. Kita tidak boleh mengganggu ibadah mereka. Kalau ada kasus-kasus lah bom di gereja dan segala macam, itu bukan ajaran Islam. Ya. Kalau ada kasus-kasus ya yang sampai merenggut nyawa, itu juga bukan ajaran Islam. Islam hanya diajarkan untuk bertahan atau membela diri, bukan untuk agresi. Ya, beda ya. Tolong dipahami. Jadi juga kalau misalnya ada yang memelintir ayat bunuhlah kafir yang kamu temui dan segala macam, baca dulu asbabun nuzulnya. Ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kelas kita pada sore hari ini dengan doa penutup kafaratul majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.